Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa. Hari ini kita akan berbicara mengenai penginjilan sesat, false gospel. Ada tiga. Mengapa dikatakan penginjilan yang sesat? Ada tiga, karena tidak sesuai dengan kitab suci yang kita yakini benar adanya. Yang pertama, itu adalah teologi kemakmuran atau yang biasa dikenal dengan Gospel of Prosperity, teologi kemakmuran. Kemudian yang kedua adalah teologi pengampunan tanpa pertobatan atau yang biasa dikenal dengan sebutan Gospel of Hyper Grace and Love. Kemudian yang ketiga adalah teologi keselamatan karena perbuatan baik atau biasa disebut dengan Gospel of Good Deeds. Bapak Ibu, Rasul Paulus sudah memperingatkan kita di dalam surat Galatia. Pasal yang pertama, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Yang demikian bunyi firman-Nya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia. Maksudnya Tuhan Yesus. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Bapak Ibu, jadi yang disebut penginjilan sesat atau false gospel adalah firman Tuhan yang diberitakan yang tidak sesuai dengan pikiran Allah, yang tidak sesuai dengan kehendak isi hati Tuhan, yaitu firman yang diputarbalikkan sesuai dengan kepentingan yang memberitakan atau golongannya untuk mendapatkan keuntungan, itu yang disebut sesat. Bapak Ibu, sebelum kita bilang ada tiga yang sesat, maka adil rasanya jika kita mengupas lebih dulu. Injil yang benar itu yang seperti apa? Sesuai dengan kitab suci tentunya. Yaitu kita mau mengerti lebih dulu. Arti kata Injil adalah kabar baik. Apanya yang baik? Kabar baik itu ternyata ditulis di dalam kitab Injil. 4 kitab Injil. Yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di dalam 4 kitab Injil tadi ada kabar baik di dalamnya, yaitu kedatangan Yesus Kristus Tuhan sebagai Sang Juru Selamat dunia yang datang untuk mengampuni semua dosa-dosa manusia. Dan Dia berkarya untuk menyelamatkan manusia agar mereka memperoleh hidup yang kekal dengan Dia mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, itulah arti daripada Injil, yaitu kabar baik atau kabar keselamatan. Nah, sekarang seperti apakah Injil yang benar? Sebelum kita bilang ada Injil yang sesat. Bapak Ibu, kita lihat
apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 24. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak Ibu, lihat apa yang terjadi. Ya, Yesus Kristus Tuhan sebagai Sang Juru Selamat mulai memberitakan penderitaannya. Di Yerusalem nanti dia akan dibunuh di atas kayu salib oleh tua-tua agama, ahli Taurat, dan orang Farisi. Tapi apa yang ada di dalam pikiran Petrus? Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan kemudian dia menegur Yesus. Dan dia berkata, hal-hal yang buruk tidak akan terjadi di dalam hidup. Bapak Ibu, kelihatan sekali Petrus membela. Kelihatan sekali Petrus mengasihi Yesus Tuhannya. Namun apa respon daripada Yesus Kristus Tuhan sendiri ketika Petrus menyatakan hal yang demikian? Responnya adalah dia berkata, memaki Petrus, enyahlah engkau iblis, engkau sebuah batu sandungan bagiku, sebab apa yang engkau pikirkan adalah pikiran manusia. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, berarti Injil yang harus diberitakan adalah yang bersumber dari pikiran Allah, bukan pikiran manusia. Berarti penderitaan buat pengikut Kristus itu mungkin juga bisa terjadi. Sebab Kristus sudah menderita juga untuk melepaskan penderitaan kita dari kebinasaan akibat dosa. Nah, Bapak Ibu, dan Tuhan Yesus berkata, jika kamu ingin menjadi muridku, ada syaratnya. Orang Kristen lupa. Hanya suka menyebut, aku ini Kristen. Bapak Ibu, Kristen bukan agama. Tetapi sebutan Kristen muncul di Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, yaitu Kristen disebut pertama kali di Antioquia. Yaitu ketika para murid mengajar jemaat di sana, dan jemaat di sana menunjukkan gaya hidup, sikap hidup seperti Kristus Yesus. Maka orang ini diolok-olok. Mereka disebut dengan Kristen. Jadi Kristen bukan agama, tetapi Kristen adalah gaya hidup seperti Yesus Kristus. Bapak Ibu, jika engkau adalah orang Kristen, maka engkau wajib memiliki hidup seperti Kristus.
ketika hidup di tengah-tengah para rasulnya. Karena dia sedang memperagakan hidup yang benar seperti inilah. Nah, dia berkata, kalau kamu ingin menjadi muridku, maka ya Bapak Ibu, kita lihat di dalam ayat ke-24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Yang pertama menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Apa yang disebut menyangkal dirinya? Adalah orang oleh karena pertolongan Roh Kudus, Anda dan saya dimampukan hidup tidak sombong. Walaupun Anda punya kedudukan, walaupun Anda kaya, walaupun Anda penuh dengan hikmat dan lain sebagainya. Tidak sombong, rendah hati, penuh dengan kelemah lembutan. Anda tetap mau bergaul dengan sesama untuk melayani, bukan dilayani. Itu menyangkal diri. Memikul salibnya, yaitu Anda dan saya oleh karena pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan membantu orang lain, memikul beban orang lain yang seharusnya bukan bagian kita. Kita adalah orang yang masih berani take over kesulitan orang lain, walaupun kita mungkin juga ada di dalam keadaan yang kurang bagus. Itu memikul salib untuk orang lain. Sama seperti Yesus Kristus Tuhan, pikul salib, gantikan saudara dan saya. Dia tidak berdosa, tetapi karena dosa kita, dia gantikan kita. Kemudian, mengikut aku, yaitu oleh karena pertolongan Roh Kudus, saudara dan saya dimampukan mengikuti teladan hidup Yesus Kristus Tuhan, mengikuti gaya hidup Yesus Kristus Tuhan yang hidup di dunia, walaupun dia adalah Allah yang maha kaya, dia hidup sangat-sangat sederhana. Walaupun dia maha kuasa, tetapi dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Saudara, itulah yang diminta oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, itulah Injil yang Yesus Kristus Tuhan ya mau saudara dan saya beritakan. Inilah Injil yang benar, Injil yang sejati, yang selalu mengingatkan kepada pendengarnya tentang kasih sayang Tuhan Yesus yang mau menderita buat saudara dan saya di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu, dan mengingatkan saudara dan saya, jika kita menjadi pengikutnya, maka kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut dia. Oleh karena itu, tidak salah jika Petrus memberikan kesimpulan pada 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-19 dan sampai 21. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, Bapak Ibu, inilah Injil yang benar. Yaitu kita mau juga mengikuti hidup Tuhan Yesus, ikut menanggung penderitaan Kristus di dalam kehidupan kita. Sekarang kita masuk pembahasan yang pertama.
yaitu mengenai teologi kemakmuran atau gospel of prosperity. Yang tadi kita katakan sesat. Yang oleh banyak pendeta juga dikatakan sesat dan salah. Kita mau kupas sekarang. Salahnya ada di mana? Sesatnya ada di mana? Banyak para pengajar mereka ketika menyampaikan firman Tuhan, pengajaran mereka juga dengan narasi yang enak didengar dan menyejukkan hati para pendengarnya. Oleh karena itu, begitu banyak pengikutnya yang suka. Tetapi mohon maaf bicara, mereka-mereka yang suka adalah mereka-mereka yang kurang teliti membaca dan belajar tentang Alkitab. Sehingga mereka mudah sekali dibelokkan dari Injil yang sebenarnya. Karena mereka menyampaikan narasi-narasi yang bagus, di akhirnya menimbulkan dampak yang membinasakan. Yang pertama, mereka berkata, kematian Kristus di atas kayu salib mengakibatkan dosa manusia itu dihapuskan. Bapak Ibu, ini benar yang mereka katakan. Karena memang untuk itulah Kristus datang, dia untuk menebus dan mengampuni dosa umat manusia di atas kayu salib. Tetapi kemudian mereka berkata, akibat manusia sudah bebas dari dosa, sehingga manusia akan mengalami kehidupan yang sempurna, yaitu mereka akan dibebaskan dari sakit penyakit. Mereka akan senantiasa hidup dengan kesehatan yang hebat. Mereka akan diberkati dengan sukses, dengan harta kekayaan yang melimpah. Bahkan mereka akan menjadi orang yang berbahagia sepanjang mereka hidup. Seakan-akan manusia ini bebas dari masalah. Ayat yang mereka biasa pakai adalah Yohanes 10, ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, Bapak Ibu, kata segala kelimpahan itu diartikan oleh teologi kemakmuran, itu adalah segala macam berkat yang sifatnya jasmani, yang bisa membuat kedagingan ini dipuaskan. Padahal Tuhan Yesus katakan apa kepada saudara dan saya? Salah satunya harus sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Oleh karena itu tidak salah jika Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat ke-29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, Bapak Ibu, berarti pengikut Kristus juga harus menderita di dalam kehidupan ini untuk Kristus. Tidak semuanya bebas. Sebab Yesus Kristus Tuhan tidak pernah berjanji ketika Anda setia mengikut Dia, maka engkau akan jadi kaya. Engkau akan bebas dari masalah. Tidak. Tetapi yang pasti Dia berjanji, Dia akan menyertai saudara dan saya senantiasa sampai kepada akhir zaman, yaitu Anda dan saya
yang mau setia kepada Dia. Bapak Ibu, dampaknya dengan pemberitaan seperti ini, mereka jadi merasa yakin bahwa bukti sebagai orang yang hidupnya benar itu harus kaya, harus happy, dan harus sehat. Bagaimana sekarang dengan mereka yang sakit, mereka yang miskin, dan mereka yang tidak berbahagia? Maka teologi ini pun memberikan satu pandangan. Yang kedua, kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh manusia itu sebagai akibat kurangnya iman, kurangnya percaya kepada Kristus mengakibatkan mereka seperti itu. Oleh karena itu, tidak jarang kelompok mereka yang kedapatan sakit dan minta didoakan pendetanya. Yang tidak sembuh, apa kata pendeta? Apa kata tim pendeta tadi? Dasar kamu kurang iman. Oleh karena itu, kamu belum disembuhkan. Dasar kamu kurang percaya. Oleh karena itu, masalahmu belum diselesaikan. Dasar kamu masih menyimpan kepahitan. Sehingga persoalanmu, masalahmu, sakitmu belum diselesaikan. Bapak Ibu, itulah yang seringkali mereka ajarkan. Dan yang lebih parah lagi, yang ketiga, mereka memberikan pengajaran bahwa hubungan manusia dan Tuhan itu bersifat transaksional. Artinya, jika kamu mempersembahkan kepada Tuhan banyak, kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Mereka katakan Tuhan akan mengembalikan 30 kali lipat. Tuhan akan mengembalikan 60 kali lipat. Bahkan Tuhan akan mengembalikan 100 kali lipat. Ini dimaksud supaya jemaatnya berbondong-bondong mempersembahkan dalam jumlah uang yang semakin besar. Bahkan di antara pengajar mereka, ada yang berani berkata di dalam khotbahnya, Tuhan akan mengembalikan 1000 kali lipat. Di mana ayatnya? Seorang pendeta, seorang ibu berkata, ayatnya ada. Itu lihat, 5 roti 2 ikan memberikan makan kepada 5.000 orang. Berarti 1000 lipat. Bapak Ibu, jangan ngawur. Konteksnya tidak sama. Ya, konteksnya tidak sama. Tetapi inilah kenyataan yang ada di tengah-tengah kita sebagai orang Kristen dan kebanyakan teologi kemakmuran. Para pengajarnya, tokohnya adalah tokoh-tokoh yang terkenal, yang berasal dari luar negeri, dari Amerika, yang mengajarkan jemaatnya mempersembahkan persepuluhan yang menjadi bagian daripada hukum Taurat untuk mereka nikmati bersama keluarga. Sehingga tidak heran mereka hidup sangat bermewah-mewahan, hidup secara hedonisme dengan kemewahan yang sangat luar biasa. Dan mereka-mereka itu adalah diantaranya adalah Benny Hinn, kemudian Kenneth Copeland, Jesse Duplantis yang sudah punya 4 pesawat jet pribadi katanya untuk penginjilan dan lain sebagainya. Dan ukuran sukses buat mereka selalu didasarkan dengan jumlah. Berapa jumlah persembahannya, berapa jumlah jemaatnya, berapa jumlah gerejanya, itu sebagai ukuran sukses mereka. Oleh karena itu, hampir banyak gereja-gereja di Indonesia pakai slogan-slogannya untuk gerejanya,
selalu ada kata sukses ya di dalam gerejanya. Hidup sukses, successful, nah dan lain sebagainya. Bahkan ada gereja di Indonesia yang menaruh beritanya di Google, mempunyai target di tahun 2030 gereja tersebut punya target untuk bisa mempunyai cabang gereja sebanyak 300 dengan 1 juta jemaat. Bapak Ibu, Yesus Tuhan tidak pernah mengajarkan yang demikian. Tetapi Yesus Tuhan mengajarkan Injil yang benar, yang sesuai dengan pikiran Allah, yang sesuai dengan syarat-syarat yang Dia sampaikan untuk Anda dan saya menjadi pengikutnya. Dan ingat, ketika Anda menyebut dirimu sebagai orang Kristen, ingat, Kristen bukan agama, tetapi Kristen adalah gaya hidup yang sama dengan Kristus ketika Dia hidup di tengah-tengah para rasulnya. Jika video ini menjadi berkat buat Anda, dengan kerendahan hati saya mohon, bagikan kepada semua teman-teman, agar semua teman-teman dan sahabat Anda juga memperoleh berkat yang sama. Tuhan Yesus sudah memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan keluarga saya. Amin. Hari ini izinkan saya mengatakan kepada saudara yang ada di tengah situasi dan kondisi yang seperti saya katakan. Di dalam nama Yesus, berjalanlah. Di dalam nama Yesus, bangkit kembali keuanganmu. Di dalam nama Yesus terjadi lompatan finansial. It takes faith. Dibutuhkan iman, saudaraku. Kenapa? Karena seringkali deklarasi profetik dengan kenyataan di depan mata itu berbeda. Petrus mengatakan kepada orang lumpuh ini, berjalanlah, sedangkan yang dilihat di depan matanya, orang ini lumpuh. Saya berdoa ya saudaraku, di tengah situasi dan keadaan seperti ini justru Tuhan membuat akar imanmu bertumbuh. Oh yes. Jesus Christ, now listen carefully, did not die a horrible death on the cross for you to drive in your car. These godless prosperity preachers that spend all their time, godless as they can be, hear me and hear me well. There's only so much time left in this life, and you hear me well. All they talk about is money, 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 money. And they don't know the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and the cross, and salvation, and redemption, and the new birth. They know nothing about it. Where they're going, preacher, they're going to hell. They're going to hell, and they'll drag you down with them. I don't care if they're Pentecostal, Baptist, Lutheran, Episcopal, I don't care what they are. If all that preacher that you listen to talks about is money, what did Christ die for? They had money before he ever died. Long before he died. What did he die for then, preacher? He suffered the horror of the cross to keep you out of the horror of hell.